Selamat malam, selamat berbahagia. Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, di malam hari ini kebetulan Abah kedatangan seorang tamu yang sudah tidak asing lagi lah bagi semua YouTuber, terutama di YouTuber yang nice-nya misteri. Oke, ini Abah, Bang John Arya. Bang John, selamat datang di channel Abah. Terima kasih Abah sudah mengundang di sini. Oke, Bang John, bagaimana? Sekarang kita coba to the point aja ya. Oke, siap. Gimana kegiatan Bang John sekarang sehari-hari gimana? Kegiatan sehari-hari ya untuk saat ini karena belum ada syuting konten-konten lagi. Ya. Jadi selama hampir 2 bulan udah ada di Sukabumi sih Bang sebenarnya. Waduh. Jadi kita lagi ngebantu proyeknya Tidur Dulur Misteri. Ya. Gitu, Bang. Jadi alhamdulillah bisa jumpa juga sama Betul Abah ya. banget, Bang. Dengan adanya ya apa sifatnya tuh namanya tuh perantaraan TDM. Jadi Bang John bisa kenal dengan Abah ya. Terima kasih sekali. Dan malam ini Abah kita nggak bakalan bicara tentang kasus misteri. Abah hanya ingin tahu pengalaman-pengalaman Bang John ya di YouTuber gitu. Nah, sebagai apa bukan YouTuber? Ya sebagai YouTuber ya. Nah itu sejak kapan itu Bang John mulai terjun di bidang per-YouTuban lah? Oke. Jadi sebelumnya makasih banget ya Bang ya udah diundang kemari. Dan kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya memang dari dulu ya Bang. Saya tuh suka banget tampil orangnya Bang. Karena dari dulu tuh saya juga punya sebelum terjun ke konten kreator, Ya. sempat ngeband juga. Terus Wow, mantap tuh. selain itu juga pernah jadi komika juga Bang, stand up comedian di tahun 2014 awal. Ya kalau untuk di YouTube-nya itu sih pasnya itu di tahun 2019. Nah, Abah pertama mengenal Bang John ya, walaupun cuma sebatas nama itu ya. Abah jujur aja pertama lihat itu di Lentera malam, Lentera malam. kemudian di Jalan Buntu. Buntu ya, Jalan Buntu itu pertama Abah lihat. Oh, Bang John di sana sebagai apa host ya, sebagai ini juga. Nah, yang Abah pengen tahu kenapa Bang John itu yang diperdalam oleh Bang John tuh dalam hal misteri gitu ya, tidak apa cerita-cerita lain, apakah itu di musik kan sebagai pernah di musik ya, atau ngeplog atau apa gitu, seakan-akan Bang John itu tertarik ke sana, kenapa gitu, latar belakangnya gitu, kenapa gitu. Awalnya ya Mbak, awalnya itu kenapa saya bisa terjun ke horor karena sebelumnya itu di 2014 itu saya kan gabung komunitas stand up komedi nih di Pontianak. Nah selama setahun kurang lebih, di 2015 awal saya balik ke Jakarta gabung sama stand up komunitas di Jakarta Pusat. Nah awalnya itu karena saya suka nulis gitu kan, saya tuh buat cerita. Maksudnya nulis bikin skenario bikin cerita gitu. Jadi awal itu memang saya punya satu kejadian case di salah satu gunung di Jawa Barat, Gunung Gede. Itu saya tulis tuh Bah. Awalnya maksudnya nggak expect buat kemana-mana ya, kan emang suka nulis aja gitu kan. Saya tuangin tuh cerita ke dalam tulisan. Waktu itu medianya Kaskus Bah. Oh Kaskus ya Kaskus dulu tuh. Di tahun 2019 itu ternyata tulisan saya sempat viral tuh Bah. Karena zaman-zaman dulu tuh di 2019 itu lagi hype-nya tuh orang naik gunung. Ya betul. Karena kebetulan juga ada video dokumentasi asli yang saya upload di Instagram. Nah jadi ada satu kejadian aneh di sana, terus di tag sama akun gunung dan itu viral. Nah dari tim Lentera Malam mungkin dia nyari-nyari informasi tentang saya kan, sampai akhirnya dia dapet awalnya malah bukan di Instagram, dia dapet tulisan saya itu dari Kaskus. Itu ada istrinya Jamal, April namanya, dia tuh undang saya buat jadi narasumber. Awalnya saya nggak tahu tuh Lentera Malam cerita apa gitu kan, saya benar-benar awam banget dan nggak tahu tuh dunia horor seperti apa gitu. Ya udah akhirnya saya diundang jadi narasumber. Singkat ceritanya video tayang kan, ditonton lah sama teman-teman nih. Ternyata habis ditonton kurang lebih seminggu setelah saya jadi narasumber, itu kan video lumayan tuh viewersnya kan. Teman saya nawarin, John lo gue liat di YouTube horor nih tadi, gimana kalau kita bikin YouTube horor?
Itu awalnya tuh bah, Ah, dari narsum itu. Karena pada saat itu saya masih kerja, saya nggak menggubris dengan serius. Wah nanti aja bro, gue bilang gue masih sibuk kerja gitu kan. Ya akhirnya setiap saya pulang kerja, karena dia rumahnya deket bah, ketemu nanyain mulu, aduh kita bikin kayaknya ini serius nih orang nih. ah, Yaudah akhirnya yaudahlah yuk, kalau memang mau serius ayolah, tapi gue gak mau setengah-setengah kalau mau terjun gitu kan. Kita emang kalau mau terjun langsung aja gas lah ya. Sehingga ceritanya kita bikin tuh YouTube pertama kalinya itu, channel saya itu namanya Jembatan Hitam. Wah, nah, kayak itu pertama Bang John itu di channel Jembatan Hitam ya. 2019. Cuman ngepas sekali gitu. Jadi apa? Untuk sebagai narasumber. Jadi narasumber itu Abah simak gitu ya di dalam beberapa video yang Mas John itu. Waduh, orang ini apa benar? Abah juga kadang-kadang berpikir ya, apa benar nih orang pernah mengalami kejadian-kejadian itu gitu ya, atau kadang hanya sekedar cerita gitu ya. Dalam pikiran Abah itu jadi antara apa Pak, intinya gini lah, apakah ini tuh nyata atau fiktif gitu pikiran Abah tuh ke Bang John tuh dulu gitu. Karena dalam menuturkan cerita kisah itu, jadi seakan-akan yang mendengar ya, karena itu terbawa ke dalam apa Ceritanya ya. cerita itu gitu. Kalau untuk kejadian-kejadian yang saya ceritakan itu memang pure bener-bener saya ngalamin Mbak. Tapi nggak semua dalam hidup saya tuh setiap kemana-mana tuh ada kejadian horor, enggak. Memang hanya di beberapa kasus aja Mbak yang mungkin dapat nih horornya gitu. Misalnya saya kemana ada kejadian di situ kayak gitu. Jadi nggak semerta-merta semua kejadian yang saya ceritakan itu saya alamin bener-bener setiap harinya gitu Mbak. Jadi hanya di momen-momen tertentu aja dan pas aja gitu sih. Dan ya itu yang saya bagikan ya kisah-kisah yang benar-benar pernah saya alami gitu. Dan kebanyakan juga yang saya ceritain di channel-channel tuh sebelumnya udah ceritain di channel lain gitu. Jadi copyright atau gimana sifatnya? Bukan copyright, jadi misalnya saya diundang nih di Dentra Malam nih dengan cerita yang pertama gunung gede itu kan. Terus ada yang ngundang lagi channel lain gitu. Dan dia karena saya punya pengalaman yang nggak banyak ya Bay, punya pengalaman yang nggak banyak ya, paling yang diceritakan yang kejadian yang udah pernah saya ceritain lagi gitu. Cuman yang jadi menarik buat netizen lah, buat para penonton itu, di dalam penuturan punya ciri khas tersendiri ya, beda dengan yang lain. Mas John itu juga dalam penuturannya bisa penuturan kata ya, penataan kalimatnya kalau di sastra itu begitu seperti apa, tertata rapi gitu. Nah jadi kalau untuk kejadian biasanya ya kalau orang yang menerka-nerka gitu kan kayak apa ya, suka mengingat gitu ya, kejadian-kejadiannya itu. Kalau misalnya kita ngalamin kejadian langsung itu biasanya tuh kita karena udah tahu kejadiannya jadi kita lancar aja ngebawainnya Bah. Karena bener-bener kita tuh ada di sana dan bener-bener menyaksikan gitu, bener-bener mengalami langsung ya, mengalami beda halnya kalau misalnya orang yang datang kayak pasti dari gesturnya itu udah kelihatan tuh kayak dia mikir terus kayak bengong lupa gitu, itu udah kelihatan tuh gitu kan. Nah, biasanya itu kalau yang jadi bukan penelitian bukan ya, perhatian apa tuh, kok ini orang begitu ya lancar itu ini gitu, seperti benar terjadi, dialami sendiri. Benar. Bukan hanya sekedar fiktif atau itu ini gitu ya. Jadi itu yang jadi penasaran, wah ini orang udah bilang sampai Abah pernah berpikir apakah Bang John ini seorang spiritual. Setelah ketemu gini orangnya dia enakin juga itu ini, cuman pengalaman itu yang Abah yang paling ini sih Bah, karena sebelumnya saya jadi podcaster gitu ya Bah ya. Karena kan di 2014 sampai ke 2019 itu kan lumayan lama tuh waktu itu. Nah di 2014 itu kan saya memang menggeluti dunia stand up comedy Bah. Jadi mungkin belajar untuk menyampaikan sesuatu ya lewat panggung itu Bah. Jadi udah punya basic untuk bercerita, udah punya basic buat berhadapan sama kamera, kayak gitu-gitu sih Bah. Mungkin itu
menjadi faktor utama kenapa bisa percaya diri banget gitu. Iya, jadi tidak ada apa namanya tuh keraguan lagi ya, atau demam, istilahnya demam panggung tidak ada gitu, demam kamera itu ini nggak ada lagi. Oke guys, jadi sedikit ulasan tentang cerita Bang John Arya ya. Oke, Bang John ya. Kemudian gini yang akan Abah pertanyakan tuh Bang John ya. Kenapa gitu Bang John itu selalu jadi podcaster gitu, podcaster. Pan mayoritas podcaster ya. Tidak ada penelusuran secara langsung real di lapangan gitu, jarang gitu. Kalau untuk penelusuran sebenarnya udah beberapa kali Bang. Malah awalnya awal sebelum saya benar-benar ke YouTube itu saya lupa nih Bang. Itu saya sempet ada platform juga namanya Bigo, kalau mungkin teman-teman tahu. Nah di Bigo itu awalnya Bigo Abah kurang Bigo. Itu awalnya saya malah mendatangi tempat-tempat yang notabene itu angker Bang. Itu konsepnya kita bawa handphone satu, pakai tripod, dan saya inget banget pertama kali saya datangin tempat yang paling, maksudnya tempat yang angker gitu. Itu ada salah satu restoran di Kemang yang terbengkalai. Itu kita masuk 1 orang, jadi kita ada waktu itu datang 3 orang, tapi yang 2 nunggu di motor di depan. Jadi itu saya masuk ke dalam ruangan itu sendiri pakai handphone gitu, pakai senter doang. Benar-benar seperti uji nyali ya. Dan itu terasa banget Mbak, terasa banget apa ya? Auranya gitu. Terasa banget auranya. Dan juga kenapa saya milih podcast? Menurut saya tuh podcast lebih aman, lebih nyaman. Iya betul. Karena kalau untuk kita datangin ke tempat-tempat yang kayak gitu, Bah, itu kan kita syutingnya harus malam nih. Ya. Orang-orang tidur, malah kita kelayapan nih. Udah makan waktu, makan tenaga juga. Terus kita sampai pulang tengah malam, kadang-kadang sampai pagi, kadang-kadang sampai subuh gitu kan. Itu saya ngerasa capek. Makanya saya beralih untuk kayak podcast lebih aman deh. Ya memang kalau podcast itu tidak terlalu banyak membuang waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Kita tinggal ngundang atau gimana gitu ya. Beda dengan penelusuran. Kalau penelusuran ya risikonya juga lebih gede ya. Betul, Mbak. Abah mau tahu satu lagi pertanyaan, beberapa lagi pengalaman di horor gitu ya. Bagaimana gitu suka dukanya di channel misteri, baik secara podcast maupun secara penelusuran langsung gitu. Oke. Tapi lebih ke arah kejadian yang saya alami gitu setelah syuting atau apa gitu ya. Kalau yang paling berkesan banget sih sebenarnya waktu kejadian yang ngalamin tuh bukan cuma saya Bang, tapi malah istri dan anak saya. Tuh, jadi ya saya ini kan mendatangi tempat-tempat yang angker ya Bang ya. Yang kita tuh nggak tahu sejarah tempat itu sebelumnya apa dan siapa aja sosok yang ada di sana gitu kan. Nah waktu itu saya ingat banget lokasinya tuh ada di salah satu daerah di Jakarta Timur, perbatasan Bekasi, kalau nggak salah di daerah Pondok Gede. Itu ada salah satu rumah yang disebut rumah pesugihan pocong. Itu karena saya dapetin cerita itu dari narasumbernya Mbak. Jadi singkat ceritanya itu kurang lebihnya nih yang saya dapat dari narasumber, dulu rumah itu diisi sama beberapa keluarga, satu keluarga. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 bulan mereka itu 4 kali mengalami yang namanya teror, duka. Jadi pertama itu anaknya meninggal, terus beberapa minggu setelah itu anak yang keduanya meninggal, setelah beberapa minggu setelah itu istrinya meninggal. Jadi itu dalam tempo sebulan itu mengalami yang namanya meninggal tuh 4 kali. Yang terakhir itu meninggal yang kepala rumah tangganya. Dan menurut narasumber yang saya dapat waktu itu, jadi ternyata si kepala rumah tangganya ini menumbalkan keluarganya, Bang. Jadi ya kepesugihan. Pesugihan. Nah itu setelah saya pulang dari sana, pulang dari lokasi itu, istri sama anak saya tuh bener-bener ngalamin kejadian yang bikin saya sempat dongkol Bang, bikin kesel. Karena itu kejadiannya kalau nggak salah hari saya syuting Sabtu, terus di besokan harinya saya pulang ke rumah di Pamulang. Itu hari Minggu, kita paginya tuh masih biasa-biasa aja sampai sore, sampai akhirnya tiba jam malam, kita udah tidur sama-sama.
yang pertama ngalamin tuh anak saya yang kecil ya Bang. Saya punya 2 anak perempuan sama laki-laki. Yang perempuan sekarang udah usia 11 tahun kelas 5, yang laki-laki itu sekarang udah jalan 4 tahun Bang. Itu kejadiannya kurang lebih di tahun 2022 atau 2023 gitu, saya lupa. Jadi pas tidur, jadi kan saya tidur di kasur kasur rantai nih, kasur rantai. Istri saya tidur di pojok dekat tembok, anak saya yang kecil, yang laki itu. yang laki, terus di sampingnya saya, anak saya yang perempuan, terus saya. Nah sebelumnya tuh sekitar jam 9-an tuh saya masih nonton TV. Jam 10-an kalau udah ngantuk saya tidur. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba tuh di pas saya ngeliat jam tuh udah jam 2 ya, tapi kejadiannya tuh bener-bener jam 2. Itu istri saya teriak kayak astagfirullahaladzim, Ma. Terus anak saya kaget kan, yang kecil nangis. Terus istri saya langsung hadap ke saya bilang, kamu dari mana sih ya? Dia tuh dari posisi tidur langsung gitu. Kamu dari mana sih? Kata dia. Kenapa? Nyalain lampu. Jadi waktu itu memang kondisi lampu mati. Karena kita tuh terbiasa tidur lampu mati dong. Dari mana kamu? Dari mana? Ya di syuting kemarin begitu. Padahal Bang John nggak kemana-mana. Iya, karena kemarin doang tuh syuting Sabtu kan. Syuting di mana kata dia? Syuting di Pondok Gede. Kenapa sih namanya? Gila kamu ya, kamu kemarin bawa pocong kata dia. Waduh. Jadi ngikutin pocong itu ya. Jadi yang istri saya lihat itu ketika dia melek, dia tuh di samping mukanya tuh ada sesuatu itu berhadapan. Itu penampakan lah. Iya, makanya dia teriak kan. Efeknya abis dari itu anak saya nangis kan, nangis. Kejer lah, kejernya tapi kayak bener-bener kayak orang takut, bener-bener takut gimana sih Pak? Iya betul pasti sih. Akhirnya dibawalah sama istri saya ke rumah kakaknya kan di samping. Tinggallah saya berdua sama anak saya yang perempuan nih. Terus, memang sih saat itu yang saya rasain ya, suasana di kamar tuh udah bener-bener beda gitu ya. Kayak merinding-merinding tuh ada Bang, merinding pasti ada. itu. Dan akhirnya saya dengar anak saya masih nangis di samping kan, saya jagain anak saya perempuan nih. Baru memerem lagi anak saya perempuan. Bangun terus tiba-tiba nangis sambil nunjuk ke arah dapur. Jam berapaan kira-kira itu? Kurang lebih itu kan kejadian jam 2. Kurang lebih 2. sekitaran ya 15 menitan setelah kejadian itu. Langsung dia nunjuk ke arah dapur mau mandi. Ayah, aku nggak mau ada pocong. Nongol dia. Karena saya ngeliat begitu kan. Iya pasti anak kuliah. Saya ambil sapu nih Bas, Saya saking marahnya nih saya, anjing lu ngapain kesini sih? Bangsat itu. Kayak ngamuk sendiri, padahal saya nggak ngeliat sesuatu di situ, nggak ngeliat. Udah anak saya bawa, saya gendong, saya ajak ke rumah kakak di samping. Udah akhirnya saya balik lagi ke rumah kan. Balik ke rumah, itu hawanya masih terasa bahwa walaupun nggak kelihatan sosoknya masih kerasa kayak merinding-merinding gitu. Itunya masih ada kayaknya di rumah. Ya sampai saya bilang kan, lu ngapain sih ganggu-ganggu keluarga gue ya kan gitu. Kalau emang ada masalah ya udahlah jangan datang kemari gitu kan. Singkat ceritanya subuh besok pagi istri udah bangun nih sama anak. Saya tanya dong sama istri, Mas malam kenapa sih gitu. Parah banget ya kata dia. Masa aku tidur terus pas bangun tiba-tiba di depan muka aku ini pocong. Terus saya tanya lagi sama anak saya yang perempuan, dia kan udah gede kan, maksudnya kan udah tahu kan. Kak kamu ngeliat apa emangnya? Itu ya aku di kamar mandi ngeliat pocong ada 2 waktu itu. Ada 2 kan. Sampai ada 2 pocong. Iya. Oke Mas John, terima kasih ya. Cerita-ceritanya, kisah-kisah pengalaman Bang John secara langsung di channel Abah. Oke guys, untuk sementara di sini aja dulu, sampai sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bagian batur aja nah. Kalau pakainya ceritanya baturnya. Sikat banget. Kan 22 pasti ya. Untuk seberatus. Apa? Masih gerak 20 menit. Cukup dong.